Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan perjalanan sahabat ya, karena memang tadi sempat terjeda perjalanan Kirambat menuju ke tempat Menompong, bertemu dengan Bang Udin Botak. Dan pembahasan Kirambat dengan Udin Botak itu ya belum menemui titik terang, karena memang Kirambat juga tidak mau ada timbul masalah, karena memang selama ini Bang Udin Botak itu memang sedang tidak baik-baik saja dengan kami sobat ya, karena memang mungkin ada perselisihan, selisih paham atau bagaimana. Jadi tujuan Kirambat memang ingin menemui Bang Ompong dulu sobat ya. Jadi ayo men, kita tetap lambat-lambat aja kita jalan, siapa tahu memang Bang Ompong itu sudah menunggu, karena memang kita sempat sudah ada janji. Yang ada janji ingin membahas tentang apa yang selama ini terdengar sumbang sahabat ya, seperti Uyut Notorogo, seperti Remundo. Jadi memang harus kita selesaikan dengan baik, karena memang bilangnya Mat Ompong itu kalau memang nggak ada, coba ke kontrakan Ompong aja kata gitu. Jadi ayo men, kita Alhamdulillah itu ada Bang Ompong men. Allah Akbar. Karena memang cuacanya juga sedikit agak mendung sahabat ya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga Bang Ompong. Dari mana Ki hujan-hujan begini Ki? Iya, ini cuacanya memang agak sedikit mendung, hujan Bang Ompong ya, karena memang tujuan sesungguhnya tadi Kirambat dari Padepokan memang sengaja. Keadaan daripada Bang Relam? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, itu yang kita harapkan ya. Semoga saja kita semua selalu dalam lindungan Allah, termasuk dari Bang Lampung, apalagi tadi Kirambat habis dari tempat Bang Lampung ya. Sekarang saat ini keadaan dari Bang Lampung ya sehat-sehat saja ya, sama seperti Bang Lampung juga ya. Karena kami memang itu yang selalu ya. Kita harapkan agar kita semuanya dalam keadaan baik-baik aja, sehat selalu. Apalagi memang kita ini sedang menjalankan ibadah puasa Bang Ompong ya. Iya, jadi kita menjaga dari segala macam hawa nafsu, dari emosi, dari apapun harus betul-betul kita kendalikan. Benar, Kirambat sudah mengeluarkan zakat fitrah kepada ataupun masjid kepada orang. Ini memang Kirambat juga belum mendengar dari santri yang lain, juga belum dengar. Jadi berapanya. Jadi mungkin 1-2 hari ini nanti kameramen bisa memberitahukan siapa-siapa yang ini. Memang pribadi Kirambat ini belum Bang. Ya, ya mungkin nanti ya kita akan berzakat fitrah ya secara memang Ompong sudah tahu Ki, kalau zakat fitrah tahun ini di masyarakat wilayah sini Ki itu dikenakan 2 kilo beras, 2,5 kilo beras kalau beras itu. Tapi kalau diuangkan, karena harga beras sekarang ini 13 sampai 13 ribu ya, dikenakan harga 35.000 ya, itu zakat yang Ompong ketahui. Sebenarnya kalau untuk diri kita sendiri istilahnya segitu ya wajar Bang, karena memang kita mengeluarkan zakat ibaratnya biasanya setahun sekali. Ya, benar, ya. Lain halnya dengan kita tuh sodako. Ya, kalau sodako kapan waktunya kita punya, walaupun ada rezeki sedikit apapun, kalau kita memang berniat sodako ya itu dah ya, memang dari hati kita, beda hati kita ya. Kalau zakat fitrah ini jangan disamakan dengan sodako ya. Kalau sodako ini ataupun infak itu beda betul. Karena sodako ini ya tidak, artinya ya selagi kita ada, kalau kita mau bersedekah ya tidak, termasuk kepada saudara-saudara kita, entah sahabat-sahabat kita, itu sah-sah aja ya. Karena memang juga karena kalau kita memang lagi ada, tidak pantaslah kita memberikan sedekah kepada Alhamdulillah udah agak cerah ini Bang ini. Ya para sahabat-sahabat Bang Ompong ya, di mana berada sekarang Bang Ompong bersama dengan Kirambat ya, dan kami sekarang sedang berjalan berpuasa kebetulan juga sambil menunggu sholat asar ya. Kami kebetulan Kirambat ada di sini ya, karena banyak sekali permasalahan yang sekarang ini, apalagi mau menjelang hari raya Idul Fitri ini ya. Karena di hari raya Idul Fitri ini mereka juga akan merayakan ikut bersama kami. Nah, itulah yang ikut bersama kami ini, nantilah mereka wadah itu tuh taruhin ini tahu ya. Karena mereka juga akan sama seperti kami, mereka berpakaian muslim juga. Nah, dengan cara mereka berpakaian muslim ini itu jangan seperti itu. Ingin berbaur juga mereka. Iya, kita selalu waspada, karena memang tujuan mereka itu pasti
selalu ingin mencari tahu apa-apa yang selalu kita lakukan, apalagi memang Iya, sebenarnya Kirambat tadi di Padepokan terlalu jenuh kok. iya Ki. Waktunya kita mau ke lahan sawit, memang saat ini kita sebentar lagi udah hari raya, jadi waktunya orang itu istirahat. Banyak sekali kegiatan di Padepokan untuk Oh iya, Ki. bersih. Aki tadi sempat bicarakan mengenai lahan sawit. Nah inilah ya Ki yang belum Ompong sampaikan kepada Aki juga. Mungkin Aki belum tahu ini. Karena ada sampaian warga Ki ya yang menyampaikan kepada Bang Ompong. Banyak sekali orang-orang nunjuk-nunjuk ataupun memasang patok di lahan Bang Re ini. Nah di lahan Bang Re ini banyak sekali patok-patok yang dipasang Ki. Entah mereka mau bangun apa. Takutnya Bang Ompong ini semua ulah-ulah daripada Udin Botak dan Ki Uyut Nugroho ini yang melakukannya ini. Jadi kita harus padai karena Bang Ompong juga Ki ya di sini juga tadi ada sampaian daripada warga juga banyak sekali material-material di tempat pemukiman warga. Nah, material ini tadi Ompong bertemu dengan Ateng Ki. Tapi Ateng tidak mau menjawab, tapi Bang Ompong langsung bertemu dengan yang mau bekerja Ki. Malah ngotot yang bekerja itu Ki. Tapi ini ada yang janggal kalau seperti itu. Tadi di jalan Kirambat sempat bertemu dengan Udin Botak, Kong. Tapi gelagatnya tidak apa-apa. Dia baik alasannya dia sedang menunggu mobil. Menunggu mobil apa maksud dia Ki? Dia bilang katanya kan ini udah mau lebaran katanya. Bawa tas katanya mau pulang kampung, mau mudik katanya. Tapi yang agak janggal dia itu banyak berbicara sedang menunggu mobil bawa barang. Nah, Jangan-jangan Ki apa yang dibicarakan Udin Botak itu Ki ya, mobil bawa barang itu barang material Ki, jangan-jangan Ki. ya mungkin juga seperti itu kok. Karena memang pembicaraan Kirambat tadi memang sedikit agak cair ya, tidak seperti biasanya. Udin Botak itu cepat sekali emosi. Iya. Ini tidak. Jadi dengan ini pelan-pelan dia cerita saja kan, katanya ingin berubah, ingin baik, bahkan sempat menanyakan pusaka Suka apa yang dia maksud Ki? pusaka yang dimiliki Kirambat, jadi ingin dipinjam, katanya dia ingin berjihad. Jangan Ki. Kalau Bang Ompong sarankan Ki ya, jangan sampai kita tertipu, terpedaya oleh rayu dan bujuk dan oleh Udin Botak dengan si Uyut ini. Karena mereka merencanakan semua ini, mereka menginginkan kita semua di dalam dunia ini harus tiada Ki. Termasuk Bang Re Lampung mereka inginkan Ki. Karena harapan mereka itu kita ini, kalau kata mereka kita ini penghambat dan menghalang Ki. Betul, memang banyak sekali teror-teror yang Kirambat terima juga, mungkin Ompong juga terima bahwa ada sosok misterius yang selalu meneror kita, ingin menghabisi Bang Re, ingin menghabisi satu persatu tim spiritual. Iya Ki. Tapi yang kita tidak tahu sosok misterius itu siapa. Apakah itu pergerakan dari Udin Botak dan anak buah Malampir yang lain? Karena memang selama ini kan kita tidak ketemu Janggar, Supeng. Ya, karena mereka lama menghilang, sekarang mereka bersatu lagi. Nah, mudah-mudahan ya itu tidak benar, tapi banyak sekali omongan, apalagi para sahabat juga banyak juga yang memberitahu Kirambat, hati-hati Kirambat, bahwa Remondo itu sedang menyusun rencana. Nah, inilah tobatnya itu tobat bohong, itu jangan percaya, bilangin nama Bang Re. Memang sebenarnya seperti itu. Kalau Bang Ompong sendiri Ki, ya mungkin Aki tidak sepaham dengan Bang Ompong ya. Karena secara tidak langsung, kalau Bang Ompong sendiri Ki, sebenarnya Bang Ompong tidak mempercayai dengan tobatnya Remondo ini. Karena sudah sering Remondo bertobat. Takutnya Ki ya, dengan cara seperti ini dia pura-pura mau bunuh diri dan merayu semua kepada Bang Re Lampung. Dia ini menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh Bang Re Lampung. Nah, itu yang Bahkan aset-aset daripada Bang Re Lampung Ki. Makanya sekarang juga dengan cara seperti ini, ya makanya Bang Ompong ini curiga Ki, kalau banyak sekali warga-warga yang menunjuk ke lahan dari sawit daripada Bang Re Lampung dan memasang patok-patok itu, kita tidak tahu kalau dibalik semua ini siapa. Bisa saja kata Aki tadi Udin Botak. Udin Botak ini sudah Aki ya, tadi Kirambat sambung-sambung kan memang agak masuk akal kok. Kenapa begitu bertemu dengan Kirambat, Udin Botak itu selalu bisa langsung membicarakan tentang pusaka. Nah, mungkin Aki belum tahu Ki ya. Bang Opong sudah bertemu langsung dengan Ateng bahwa banyak sekali apa namanya?
material di mungkin warga. Nah, kita ke sana saja Ki, langsung kita lihat di lokasinya aja Ki. Karena biar Aki lebih tahu kan, karena Aki sudah bertemu dengan Udin Botak tadi ya. Nah, lahan material itu Ki, material yang ditempatkan di tempat pemukiman warga. Nah, ini Ki contohnya Ki. Ini material semua ini Ki. Material ini mereka ini membangun suatu tempat yang tidak tadi Bang ada Ateng sini Ki yang nunggu Ki. Tapi Bang tidak bertemu dengan Udin Botak Ki. Di sini Ki. Memang ini bukan skala kecil ini, Bang. Ini berarti pembangunan udah permanen kalau Bukan skala kecil lagi Ki. Bahkan separuh daripada batu di sini sudah habis Ki. Dan batunya di sini yang sudah habis ini mereka sudah mendirikan satu pondasi Ki. Nah, pondasi ini yang di sana yang bekerja itu Ki, Bapak itu masa sehari digaji 600.000. Bahkan kata dia Ki 2 kali lipat kata Udin Botak kata Bapak itu. Bang, ada tahu nggak lahannya ini dibangun tempat seperti ini? Belum tahu Ki. Makanya Bang Ompong mau perjelaskan, memperdalami dulu ya benarnya mau dibangun apa. Takutnya kita salah paham, takutnya warga yang bangun. Tapi kalau dengar daripada Ateng dengan apa yang diucapkan dari Bapak yang selaku tukang itu Ki, Pak Sukro namanya Ki. Iya. Pak Sukro itu biasanya dulu memang tukang pekerja Ki. Memang lebih baik kita datangin tempatnya, kita tanya sama tukangnya, siapa Ayo, tahu. men, kita lanjut saja karena Kirambat belum tahu ini ya. Ada kejanggalan kalau Iya Ki. barang-barang di sini berarti bukan skala kecil lagi ini, memang sudah Ini pasir sudah disiapkan semua Ki. Bahkan besi Ki ini. Berarti besi ini bukan skala kecil nih Ki. Mereka mau bangun yang sangat besar-besar sekali nih Ki ya. Lihat Ki, bangunan ini. Nih, semen. Tadi Bang Ompong juga lewat sini Ki ya, sendirian Bang Ompong yang memastikan. Tapi tidak bertemu dengan Bang Udin. Cuma bertemu dengan Bapak yang bekerja aja di sana. Di sana juga ada sosok perempuan Ki, dan perempuan itu sempat melarikan diri begitu Bang Ompong datangin. jangan-jangan dia udah kerja sama dengan Bang Udin itu. Bisa saja Ki kalau dia bekerja sama dengan Bang Udin ya. Memang sangat disayangkan kalau Apa maksudnya Bang Udin ini bangun di tempat pemukiman warga yang memang bukan dari hak milik mereka? Ya kerja aja nih Pak. Asmi. ini Tadi kata Bapak tadi ada orang yang datang Pak. Siapa Pak? Ki. Aski. Siapa Pak? Seperti ada Udin Botak ya di Kita sini. kerja aja Pak. Kalau bisa lembur aja Pak. Ada sosok Bapak itu tapi bekerja terus kita, tapi seperti ada Udin Jadi Botak. ada yang datang tadi siapa kira-kira Pak? Hah? Tadi ada orang datang marah-marah sama saya tadi. Siapa Pak orangnya Pak? Enggak tahu orang siapa tadi. Marah-marah katanya jangan dilanjutin katanya. Pokoknya nggak usah dengar Pak ya. Nah, Bapak di sini kerja dengan saya Pak. Pokoknya dengar perintah saya Pak. Kalau kata saya kerja Pak. Nggak ada urusan orang siapa, mau setan mau iblis, nggak ada urusan. Kerja pokoknya. Pokoknya Bapak dapat uang dari saya, bukan mereka yang gaji Bapak kan? Kerja saja Pak, kerja saja. Ateng nggak becus ini Bapak. Bang Udin suruh tunggu di sini, mana batang hidungnya Ateng ini? Tadi Bang Ompong di sini tidak bertemu dengan Udah kerja aja Pak. Bang Udinnya, cuma tukang saja Pak. Kerja, silakan. Bapak yang betul. Nggak ada urusan, Pak. Tukang aduknya saja ya. Bapak kerja dengan saya Pak. Bapak itu sempat Hah? suruh bekerja. Yang ngaji Bapak saya. Kerjaannya suruh Bang Ompong berhentikan. Saya juga pengen tahu Pak siapa yang kerja lagi ya. Rupanya tidak Coba-coba dengar dari Bapak itu. Rupanya di sini menyuruh ada Bapak Bang berhenti Udin. kerja ini. Hah? Nah, Bang Udin inilah berarti mungkin ada yang memberitahu. Ayo kerja aja Pak. Tidak kita temuin saja. Nik. belum bukti sini ini. Hah? Kira-kira. Ayo nih. Daripada kita kelamaan kita lebih baik kita perjelaskan benar-benar sebenarnya apa yang mereka kerjakan. Ini dalam 2 hari kelar nih Pak ya. yo. Ya. Pokoknya Bapak nggak usah khawatir kalau masalah uang Pak. Bang Udin ini mau membangun tempat-tempat maksiat di sini. Jadi kita harus hentikan. Tadi ada si Ateng sini Pak ya. Tapi kemana anak buah saya ini? Ini Bang. Ini Ki. Ini yang mau mereka kerjakan ini Ki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini benar ini Bang Udin ini. Pak, saya bilang tadi Pak suruh berhenti kerjanya berhenti Pak. Bang, kau datang ke sini jangan berisik kau ini. Ini Bang Udin. Orang datang ini assalamualaikum, salam. Tumben kau nyalamin aku. Hah? Iya kau pengen jadi orang Biasa baik. orang mencium tanganku. Kenapa kau tidak cium tanganku? Kau ini mau sedikit ulah kau ini. Bang Udin, aku sudah memperingatkan tukang Bang Udin ya supaya tukang Bang Udin itu untuk menghentikan kegiatan bangunan ini. Bang, kau ini aku tidak salah dengar ngomong apa kau? Aku meminta untuk menghentikan bangunan ini karena kami belum tahu Bang Udin ini mau bangun apa di sini nih. Sudah Pong, Bang Udin punya rezeki sedikit-sedikit, Bang Udin ingin untuk hari tua Bang Udin
Kau senang lihat Bang Udin terus-terusan seperti ini? Tapi perlu Bang Udin sadar belum tahu. Ini dari pemilik daripada Bang Ray semua yang di sini ini. Warga ini merasa senang kalau tanah-tanah ini bisa dipakai oleh warga. Tapi ini Bang Udin secara tidak langsung, sedangkan Bang Udin saja punya tujuan maksud tidak baik, kah? Apa maksud Bang Udin di kebun sawit kemarin? Ini tadi Kirambat memang dapat laporan dari Matompong. Katanya ada bangunan yang tidak diketahui penggunanya untuk apa di lahan Bang Ray. Ya, ini bangunan Bang Udin ini Kirambat. Ini sudah izin Bang Ray apa belum? Kenapa harus izin Bang Ray? Nah, inilah yang perlu diluruskan Bang Udin. Ini semua lahan Bang Ray Lampung. Jadi apa yang digunakan, apa yang dibangun harus ada izin. Kirambat, jangankan lahan seperti ini, kebun sawit Bang Ray itu, kalau Bang Udin mau, Bang Udin jual. Jadi jangan Enak sekali Bang Udin bicara. jangan Bang bicara Udin tidak seperti ini tahu kalian. punya siapa yang mau Bang Udin mau jual, ah? Sadar tidak, Pak? Berhenti dulu, Pak, ya. Bang. Hah? Kau ini Hentikan dulu pekerjaan ini, Bang Udin. mereka kerja dengan aku, Bang. Saya tahu Bapak ini kerja dengan Bang Udin. Bang Udin menggaji Bapak ini dengan 600.000 sehari. Saya tahu. Nah, kalau tahu apa urusan dengan kau? Karena aku tahu dengan kau memberikan uang 600.000 kepada Bapak ini supaya kau lebih cepat untuk pekerjaan daripada Sudah, melakukan Pong. ya. Pong. Apa yang sudah tidak ada kata Kirambat, sudah. kalau kalian datang hanya untuk mikir ribut, lebih baik kalian pergi dari sini. Bukan kami datang untuk membuat ribut Bang Udin ya. Kami datang ke sini pengen meluruskan dan menjelaskan kepada Bang Udin. Bang Udin sadar tidak? Warga merasa terzolimi Bang Udin. Begini, Pong. Kirambat, sekarang aku tanya sama kalian, kalian jadi cucunguknya Bang Ray. Dapat apa kalian? Kau bilang kami cecungut, tidak apa-apa. Ya cucunguknya kalian. Enggak apa-apa, kami tidak dapat apa-apa ya. Mungkin kami mendapat satu ilmu. Hah? Ilmu apa, Pong? Kau ini lucu kau ini. Ilmu kebaikan Bang Udin, ha? Kalau ilmu kemelaratan, ikut Bang Ray saja kalian. Lebih baik Bang Ompong hidup melarat daripada bergelimang harta, Nah. tapi secara tidak langsung mengambil, Sini, Kirambat kau. Lebih baik jujur saja tempat ini mau dibikin apa. Jadi nanti Kirambat bisa bicarakan dengan Bang Ray. Apa memang sudah ada konfirmasi untuk membangun atau belum? Oh, kalau masalah itu Kirambat, ini mohon maaf Kirambat. Kalian pangkat kalian di sini apa? Mau Bang Udin mau ngasih tahu kalian, mau Bang Udin mau bikin apa? Pangkat kalian ini apa? Kami tidak punya pangkat sama sekali, tapi setidaknya kami membantu masyarakat yang tidak bersalah, yang tidak ada dosa. Bang Udin mau membangun seperti ini, mau membangun tempat maksiat. Aku tahu ini bukan semata-mata tempat-tempat ini. Jangan-jangan kalian akan melakukan semua aktivitas-aktivitas yang diperintahkan oleh Mak Lampir kalian di sini ya. Dengar Pong, Kirambat. Justru Bang Udin mendirikan tempat ini. Bang Udin ingin memberikan pekerjaan kepada warga-warga yang ada di sekitar sini. Selama ini mereka susah, tidak ada pekerjaan. Dengan cara seperti ini Bang Udin, mereka nanti akan bisa bekerja di sini. Apa Bang Udin tidak baik? Pekerjaan Sadar apa tidak yang Bang akan Udin ya? Bang Udin siapkan Mas, dengan- berhenti dulu ngaduk itu Mas. Hah? Pong, tidak sadar tidak, Mas? Pong. Hah? Jangan ganggu pekerjaku, Pong. Berhenti Mas ya. Jangan sampai ngaduk-ngaduk Gini, lagi Pong. ya. Belum ada Pong, konfirmasinya. Kirambat. Bang Udin. Kalau kalian mau minta duit, ngomong dengan Bang Udin. Inilah kalau apa-apa semuanya diselesaikan dengan duit. Jangan mentang-mentang kau punya segalanya Bang Udin, sehingga kau bisa mengukur kami dengan uang. Kami tidak gampang kau ukur dengan uang Bang Udin. Hidup ini, Pong, Kirambat. Kita cari hidup ini, cari hidup senang. Jangan cari hidup susah seperti kalian. Aku tahu. Tahu, betul. Tapi perlu kau tahu, yang kau cari bukan senang dunia saja, yang kau cari ada dunia senang akhirat juga Bang Udin. Gampang, Pong, kalau akhirat, Pong. Yang penting hidup ini dulu, hidup senang. Allahu Akbar Bang Udin, mau sampai kapan Bang Udin? Inilah, kalau kau selama ini bergaul dengan Kirambat, yang tahunya di kebun. Iya, kenapa? Ini otak kalau kau Bang Udin. seperti orang kebun juga otak kau nih. Yang jadi masalah kalian bangun ini kegunaannya untuk apa juga karena tempatnya tersembunyi. Mau tahu kau? Tempat ini tempat pijat. Allahu Akbar, itu tidak akan pernah kami Kenapa? biarkan lakukan. Tempat pijat Tidak itu akan salah. pernah. Kau tahu tidak? Sidok saja meninggal dunia tidak membawa apa-apa. Nah, Sadar tidak kau? Kau tahu itu, justru kau tahu itu. Senangkanlah hidup kalian sebelum mati. Tahu kau? Bahkan kambing dan motor saja tinggal sekarang. Kau lihat nyata depan mata. Itu bodoh. Bodoh seperti kalian. Allah Pikiran Akbar. kalian ini bodoh. Pikiran Mas, berhenti dulu Mas. Pong. Bang, berhenti kalau kau tidak berhenti ya. Dengan saya, Aku minta ke mereka untuk berhenti kerja Bang Udin ya. Dengan Pong. Sekarang hidup ini uang, Pong. Uang. Mungkin di mata kau hanya semua uang tapi perlu kau ketahui di otak Kirambat dengan Bang Ompong
Uang bukan segalanya bagi Bang Obong, ha? Karena hidup dan matinya nanti Allah yang menentukan. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Bahkan harta yang kalian miliki seperti ini tidak akan pernah ada di bawah mati. Jangan ajari saya, Pong. Ah, jangan ajari saya. Aku tidak mengajari kamu, dia saya telah mengingatkan kau, supaya tempat maksiat ini lebih baik kau hentikan. Kalau tidak, kami akan laporkan kepada ini semua nih, kepada Bang Lampung. Lapor kalian dengan siapa mau kalian lapor? Ah? Kami tidak pernah bikin masalah. Kalau seandainya Bang Udin punya niat baik membangun sesuatu, kalau kegunaannya itu pasti untuk seperti TPA, tempat mengaji, untuk warga. Iya baru. Nah, kalau kalian minta uang baik-baik dengan Bang Udin mau bikin TPA, Bang Udin kasih. Bukan masalah Allah Akbar. uangnya, tempatnya untuk Bang Udin. Iya, ini Bang Udin mau membuat tempat pijat. Apa salah Bang Udin? Salah Bang Udin. Luar biasa salahnya begini. Ketika Bahkan bukan di mata Sami saja yang Nanti salah. Bang Udin akan mengumpulkan para tukang pijat. Tukang pijat nanti akan datang lagi lelaki hidung Hei Pak, belang. Bapak ini kamu jadi bilangin Bapak ini ya. Laki-laki hidung belang datang. Pong, dengar sini Pong, kau Pong. Beda ceritanya. Kalau sudah ada perempuan cantik, tukang pijat, ada laki-laki hidung belang, itu udah pasti jadi maksiat semua. Yang itu. pasti yang orang-orang kerja di sini pasti orang cantik, kerabat. Udah mulai- Mana mungkin orang datang kalau orang-orang sudah tua seperti Ki Uyut mau kerja jadi tolong tukang pijat. Nggak mungkin ada yang datang. Sineng. Bang Udin akan tempatkan di sini nanti. Tapi kami tahu si Uyut kau jadikan buat jadi jembatan dan bantal guling daripada kau, ha? Hah? Orang sudah tua seperti itu. Tidak usah dikasih duit banyak-banyak, Pong. Allah. Kalau uang banyak, mau kawin dia. Kawin. Tahu. Inilah, Bang Udin memang yang agak seperti itu, ha? agak Kirambat tidak tahu nih begini. Kirambat ingin menemui Ki Uyut, selalu dihalang-halangi. Alahnya nggak perlu Kirambat ketemu Uyut. Uyut itu orangnya begini. Makanya kerabat, nah, kau ompong. Ikuti otak Bang Udin, cerdas dikit jadi orang itu. Ah, Bagaimana aku bisa mengikuti cara otak, cara pola-pola pikir kau Bang Udin ya? Sedangkan pola pikir kau saja dengan Bang Ompong sudah berbeda Bang Udin ya. Pola pikir kau semuanya kau instankan semua. Tapi pola pikir Bang Ompong beda dengan apa yang kau sampaikan, ha? Camkan baik-baik Bang Udin. Sampai kapanpun Bang Ompong tidak akan pernah ikut pola pikir cara pikir kau, ha? Asal kau tahu. Jangan-jangan kau ini yang mengusir Ateng kerja di sini tadi. Bukan saja Ateng, bahkan yang bekerja juga aku suruh. Tamat juga aku suruh berhenti dari bekerja, ha? Apa pangkat kamu nyuruh berhenti? Hah? Karena aku tahu kau akan membangun, karena tempat ini akan dibangun tempat maksiat, ha? Makanya aku suruh berhenti. Sudah aku bilang, Pong. Ah, aku mau tempat pijat. Mendirikan tempat diskotik di sini. Nggak ada urusan dengan spiritual Bang Rey. Banyak urusannya, bukan kata kau yang tidak banyak urusan, banyak urusannya. Selagi saya berurusan dengan umat manusia dan umat masyarakat di sini yang tidak bersalah, itu akan selalu jadi urusan kami. Ingat, Dengar, Pong. Kenapa? Dengar, ingat Kenapa? ya. Jangankan kau seperti Kirambat. Bang Rey saja tidak berhak. Kau bilang seperti itu, Bang Risa tidak berhak. Bang Udin ya. Pak, kerja aja, Pak. Nggak ada urusan dengan kerja orang. ya. Hei Mas, kau tunjuk-tunjuk Mas. Bang. Kau tunjuk ya. Hei Pak, berhenti Pak ya. Sebelum kesabaran saya habis Pak ya, jangan Bapak lakukan dan aktivitas pekerjaan ini Pak ya. Karena batu ini keras semua Pak. Ya, batunya. Saya lagi berpuasa Pak. Saya lagi menahan emosi ya. Lebih baik kau Kalau saya sampai tidak berpuasa, saya bisa untuk putus Kau puasa. bicarakan baik-baik. Bapak akan dosa menanggungnya. minta izin dulu membangun. Jangan sembarangan kau bangun. Apa, Pong? Apa Keramat? Ah, Keramat. Ya, inilah. Apa Diam, kurang kau ya. dengar, Keramat? Tukang ngaduk ya. Ini tukang ngaduknya bicara saja apa sudah tadi? terfokus Hah? ya. Sama Kau bicara Bang apa Udin tadi? ya. Tidak boleh melawan dengan takut dengan tukangnya. Mau. Tapi Bang Ompong tidak akan membiarkan mereka untuk bekerja. Aku harus izin dengan siapa? Ya ini kan lahan Bang Re, harus izin dengan Bang Re. Mau dijadiin apa tempatnya? Sudah berapa kali harus kubilang dengan kalian, ah? Nggak ada urusan dengan kalian. Bahkan Bang Re juga nggak ada urusan. Tahu? Aku juga sudah berapa kali ku bilang pada kau ya. Selagi urusan bermasyarakat, pasti kau akan selalu punya urusan dengan kami. Ingat itu di botak ah. Pong, Apa aku bilang? Hah? jangan sosok jadi pahlawan kesiangan kalian ya. Kalau nggak ada duit, minta dengan Bang Udin. Hei Bang Udin, sadar tidak kau? Ini bulan suci Ramadan ini ya. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Idul Fitri. Hah? Ingat sadar kau ah? Justru itu dekat hari Lebaran ini. Kau punya duit tidak kau? Hah? Kita harus punya duit. Aku tahu aku tidak. Kau ingat keluarga di dusun tidak kau? Aku ingat dengan ibu dan keluargaku di sana. Tapi perlu kau, walaupun aku tidak bisa mudik ke sana, setidaknya aku bisa mendoakan mereka. Hah? Kalau kau datang baik-baik, kalau kalian ingin mudik bersama Bang Udin, tidak usah perlu uang kalian. Biar Bang Udin yang bayarkan. Terima kasih kebaikan Bang Udin ya untuk mengajak kami ya. Udah kerja pokoknya. Inilah ganggu kalian datang bukan mau
memberikan solusi yang baik, tapi kalian penyakit. Tapi udah Ki, lebih baik semua ini Ki kita sampaikan kepada Bang Re Lampung. Kita langsung kepada Pokok daripada Bang Lampung kita sampaikan. Ya sudah. Ya. Pergi dari Kalau sini, si Udin ini untuk membangun suatu tempat yang tidak manusiawi, yang tidak terpandang oleh umat manusia. Ha? Biar angin ngomong Bang Re ya. Bang Re sudah hebat apa Bang Re? Hah? Sudah Tidak betul-betul alim apa? Semua umat manusia di dalam muka bumi ini satu pun tidak ada yang hebat, termasuk kita semua yang punya otak waras, Bang Udin. Ha? Dengar Kirambat, Opong ya. Biar dengan Bang Re, walaupun dia selamanya hidup matinya di dalam masjid, belum tentu hidupnya masuk ke surga. Tahu kau? Mungkin itu lebih baik mati dalam masjid. Kenapa? Aku membantu masyarakat. Itu suatu pahala yang besar. Daripada kau nanti mati di bawah jembatan. Ah, Nah, tergantung di jembatan. tapi mati melakukan suatu perbuatan baik. Itu mati syahid namanya. Tahu kau? Mati syahid apa? Selagi kau berlumuran dengan dosa, tidak akan disebut mati syahid. Wah, baik. dosa yang akan kau bawa. Kita tidak perlu berdebat. Kita ini sedang melakukan puasa. Benar, Jadi Ki. daripada puasa Aku kita sedang- tidak kami sedang perlu berpuasa. lebih- Kita lebih baik menghindar dulu. Kita laporkan pada Bang Re apa yang Ingat dengar Kirambat. Kirambat. Kenapa? Opong. Tapi perlu kau ketahui, dengan kehadiran kami di sini, ini bukan sudah di sini, Bang Udin. Camkan baik-baik ya. Dengar, Karena Kira. Bang Ompong menginginkan semua ini tempat ini. Bukan Bang Ompong saja menginginkan, termasuk Bang Lampung, Keramat juga. Tidak akan pernah terjadi ada satu bangunan yang berdiri di sini ya. Karena kami tahu warga merasa terusik di sini Dan ya. perlu kamu ketahui, tak satu pun orang yang berani mengganggu pekerjaan Bang Udin di sini. Hah? Baik. Ini semua perintah Bang Udin. Kirambat, ajak Ompong ini. Kalau dia mau ceramah, jangan di sini, di masjid tempatnya. Cuma mengingatkan Bang Udin. Kita sesama. Jangan mengingatkan. Kalian datang ke sini bukan baik-baik. Hah? Kami datang baik-baik menanyakan perihal bangunan ini jadikan apa? Mau tempat pijat? Apa urusan dengan kalian? Ya, Kalau memang kalian tahu. baik-baik, Kirambat, datang ke sini mau pijat, Neng ada nanti. Neng ada. Ngurut badan kau ini. Hah? Pak Tamat ini memang kurang ajar. Udah, Bang, Bang. Udah pergi ke sana. Ngomong, pergi Bang. Pergi kau dari ganggu pekerjaan kau. Pergi. Ingat, Pergi. jangan kembali lagi ya. Pergi, Bang Udin, pergi. Jangan Pergi. sampai tempat ini berdiri ya. Pergi dari sini. Kalau tempat ini sampai berdiri, Bang Udin ya. Perlu Bang Udin ketahui. Puasa kita Kami akan membongkar tempat ini. Nggak ada artinya. Lebih baik Udah, kita tinggalkan. pergi. Udah ganggu kerjaan kalian. Pergi.